Halo guys, David sini dan ini adalah Asus VivoBook TM420, salah satu laptop yang udah pakai prosesor AMD Ryzen 4000 series. Buat yang kita review kali ini, dia pakainya Ryzen 7 4700U dengan 8 core ya, harganya 12 juta. Kalau misalnya mau lebih irit, ada juga varian yang pakai Ryzen 5 4500U, harganya 10 juta. Dan ada yang paling murah 8,9 juta pakainya Ryzen 3 4300U. Saya lumayan penasaran sih sama TM420 ini, soalnya baru pertama kali saya nyobain laptop ultra thin yang pakai Ryzen 4000 series. Satu-satunya mobile prosesor x86 dengan arsitektur 7 nanometer buat laptop. Kalau di laptop gaming sih kemarin udah ya yang pas ngebahas TUF Gaming A15 itu. Tapi dia kan pakainya Ryzen 4000 seri H. Seri yang memang ditujuin buat laptop gaming. Kalau kali ini serinya U buat laptop ultra thin mid-end. Apakah Ryzen 4000 seri U juga sama? Bisa ngasih performa yang beneran cepat kayak seri H kemarin? Yup, secara performa, Asus VivoBook TM420 juga bisa ngasilin performa yang kenceng banget buat sebuah laptop non-gaming. Kalau saya tes di Cinebench R20, software benchmark yang nuntut CPU banget, skor multicore-nya dapat 2000-an CB. Angka segitu buat laptop non-gaming udah kayak puncak gunung sih, tinggi-tinggi sekali. Sebagai perbandingan, di sini saya ada masukin skor benchmark Intel i7 10510U dari ZenBook Duo saya. Dan bedanya 2 kali lipat. Sementara kalau kita tes render di Blender, hasilnya juga mirip-mirip. Performa dari Ryzen 7 4700U di laptop ini lumayan serem, atau malah serem banget ya, soalnya lebih kenceng 60%-an. Jadi buat Anda yang lagi nyari laptop dan bener-bener mentingin performa CPU, buat sekarang Ryzen juaranya sih. Oh ya, di VivoBook TM420 ini RAM-nya 16GB buat dual channel ya, 8GB-nya ada 2 keping, yang satu udah disolder dan satu lagi bisa dicopot. Kalau buat SSD-nya sendiri kapasitasnya 512GB. Komputer modern zaman sekarang memang wajib hukumnya lah pakai SSD. Laptop ini juga udah dukung Wi-Fi 6. Sementara buat performa GPU-nya sendiri, prosesor Ryzen tadi udah ditemenin oleh AMD Radeon Graphics yang katanya sih bisa ngasih performa ala-ala kartu grafis discrete. Pas saya tes, ya memang bisa dipakai buat main beberapa game kayak Fall Guys, CSGO itu aman. Masih enjoyable lah dengan settingan yang udah diminimalin. Tapi kalau ngarepnya udah main game AAA kayak Tomb Raider ya jelas nggak bisa ya, walaupun settingannya saya udah set ke yang paling low. Kalau itu memang udah jatahnya laptop gaming dah. Laptop non-gaming kayak TM420 bisa main beberapa game aja saya udah seneng. Soalnya kan harusnya yang diandelin laptop non-gaming itu bukan soal performanya tapi ke fitur-fitur yang dia bawa. Nah, kalau VivoBook TM420 ini gimana? Fiturnya sebagus performanya juga kah? Ya kita bahas satu-satu udah kayak dari desainnya ini. Kalau kita lihat dari depan sih, Asus VivoBook TM420 ini cakep. Warna bespoke black-nya yang cuma jadi satu-satunya pilihan warna buat nih laptop. Kelihatan simple banget. Saya juga suka sama desain cover VivoBook yang baru ini. Lebih cocok sama kesan trendinya. Soalnya kalau pakai desain laptop Asus yang lama yang logonya ada di tengah itu kayak agak ketinggalan zaman. Ini lebih oke. Buat bahan cover layar sama sasisnya sendiri, dia pakai aluminium alloy. Tapi bahan bagian cover keyboard sama bagian bawahnya ini dia pakai plastik. Kombinasi bahan-bahan tadi bikin bobot TM420 ini kerasa lumayan enteng, sekitar 1,5 sampai 1,6 kilo. Kalau build quality-nya sih sama-sama B aja sih. Pas kita mau angkat layarnya pakai satu tangan pun hinge-nya belum sanggup, tapi uniknya justru dia sanggup buat kita lipat sampai 360 derajat biar si TM420 bisa kita jadiin tablet. Yap, Asus VivoBook TM420 ini masuk ke kategori laptop convertible, jadi bisa kita pakai sebagai tablet atau bisa kita bikin stand kayak gini juga. Oke, suka-suka gitu, atau kita bisa pakai keyboardnya ini sebagai sandaran biar layarnya jadi ke depan kayak gini. Ini semua laptop convertible bisa kayak gini. Asus ngeklaim kalau engselnya ini udah dites lipat sebanyak 20.000 kali dan masih awet, jadi silakan diputer-puter dah layarnya. Terus tentu aja sebagai laptop convertible, layarnya juga udah touchscreen, teknologi yang lumayan mahal nih. Dan di dalam paket penjualannya kita juga ada sekalian dapat Asus Pen. Ini stylus yang bisa kita pakai buat coret-coret layarnya atau buat sekedar kontrol aja. Nah, kalau soal kualitas panel layarnya sendiri, ini sih yang menurut saya jadi kelemahan paling gede dari VivoBook TM420. Ukurannya memang udah pas, 14 inci, bezelnya pun nggak bisa dibilang tebel, kanan kirinya udah tipis. Paling tebel ada di bawah aja dan itu cocoknya buat tempat kita pegang pas lagi pakai mode tablet. Resolusinya juga udah pas, Full HD 1080p, dan jangan lupa dia ini
Udah touchscreen juga, jadi masalahnya di mana layar ini? Mungkin bisa Anda tebak ya, di color game mode-nya. Jangkauan warna layarnya cuma 66% sRGB doang, jadi warna yang bisa dihasilin layar VivoBook TM420 ini bakal kerasa kurang kaya, kurang hidup. Buat Anda yang kerjanya benar-benar mentingin soal akurasi warna, laptop ini boleh skip aja. Tapi buat Anda yang nggak terlalu peduli sama soal warna layar, yang penting hijau kelihatan hijau, merah kelihatan merah, ya udah, kita lanjut ke bagian-bagian yang cakep dari nih laptop. Contohnya keberadaan sistem keamanan biometrik Windows Hello yang bikin kita bisa login pakai sidik jari aja. Itu cakep. Terus sentuhan warna hijau stabilo atau hijau neon di tombol enternya. Itu buat saya lucu sih. Lumayan buat ngasih ciri khas ke laptop ini. Feel ngetik di laptop ini pun enak, walaupun nggak ada hal spesial yang bisa saya ceritain, tapi minimal kerjaan ngetik di TM420 ini bikin betah. Buat daya tahan baterainya sendiri, Asus ngeklaim kalau TM420 bisa tahan up to 12 jam berkat baterai 42 Wh-nya. Tapi ingat ya, kata up to itu jarang banget kesentuh. Ini up to-nya ini biasanya sampainya sini dong, termasuk si TM420 ini juga dipakai buat kerja ringan kayak ngetik sama browsing palingan cuma tahan 6-7 jam. Semua tergantung pemakaian kita lah. Kalau laptopnya didiamin di brightness minimal terus masuk mode power saving, mungkin 12 jam bisa kena. Yang up to itu memang jarang sih yang kena kalau ada kata gitu, apalagi internet ya. Up to 1 megabit, tapi ya gitulah. Kalau buat jenis port I/O-nya, VivoBook TM420 lumayan lengkap. Di sebelah kanannya ada port DC-in buat ngecas, ada port HDMI, USB Type-A 3.2 Gen 2, USB Type-C 3.2 Gen 2, combo jack, microSD card reader, dan tombol power. Yap, ini tombol powernya ada di sisi kanan, bukan di keyboard, biar nggak ada cerita soal kita nggak sengaja matiin laptop pas mau neken tombol delete. Biasanya kan sebelahan tuh. Di sebelah kiri ini laptop ada Kensington lock dan USB Type-A 2.0. Kesimpulannya, Asus VivoBook TM420 ini worth it atau enggak? Buat saya bagian yang jadi juara dari ini laptop dan bikin dia lebih worth it daripada laptop lain, udah jelas prosesor Ryzen 7 4700U. Performanya benar-benar kenceng soalnya, bikin kita yang butuh power tinggi di sebuah laptop bakal dimanjain dah. Buat beberapa game ringan pun masih bisa. Fitur-fitur yang ada di laptop convertible di TM20 juga bisa kita nikmatin dan bikin dia jadi serba bisa lagi. Mau dijadiin tablet bisa, sekedar manfaatin touchscreen-nya aja juga bisa. Laptop ini cuma nggak worth it buat Anda yang butuh layar dengan tingkat akurasi warna setinggi mungkin. Kalau laptop ini layarnya akurat, saya yakin jadi hot item sih, tapi enggak, karena ya ada satu kelemahan lah yang bikin beberapa orang mungkin jadi males. Tapi kalau ya selain itu oke sih. Demikian review gadgetin buat Asus VivoBook TM420. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Oke, lagi. So, wah, tuh gini.